Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di UI TV. Perkenalkan, saya Umatul Khairiyah selaku Kaprodi Kedokteran Program Sarjana Fakultas Kedokteran UI. Pada kali ini saya akan diskusi dengan teman-teman semua terkait bagaimana daftar FKUI dengan rapot saja. Yang pertama, sebelum memilih belajar di FKUI, ada hal yang harus kita perhatikan ya teman-teman. Mengapa teman-teman memilih belajar di Fakultas Kedokteran? Alasannya tentu saja harus dari diri sendiri. Karena belajar di Fakultas Kedokteran itu sangat lama, tidak sama dengan belajar di Fakultas Kedokteran lain. Minimal butuh 6,5 sampai 7 tahun untuk menjadi dokter yang mandiri. Kenapa? Karena yang pertama, ketika belajar di Fakultas Kedokteran itu kan ada dua bagian ya. Yang pertama dari program sarjana itu butuh waktu sekitar 3,5 sampai 4 tahun. Itu kalau tepat waktu ya. Kemudian di tahap profesi atau biasanya kita sebut dengan tahap koasistensi itu butuh 2 tahun. Nah, itu kan sudah 4 sampai 6 tahun gitu ya untuk S1 dan profesinya. Nah, setelah itu tidak begitu saja bisa lulus gitu ya. Harus ikut uji kompetensi nasional. Nah, untuk itu harus belajar sungguh-sungguh selama belajar di Fakultas Kedokteran. Nah, ini yang memang butuh betul-betul motivasi yang kuat dari diri sendiri. Nah, selain itu setelah lulus uji kompetensi, teman-teman juga tidak harus bisa langsung praktek ini gitu ya. Masih ada aturan di tingkat nasional, yaitu teman-teman harus 1 tahun itu ikut pemahiran yang dikelola oleh Kemenkes. Jadi kalau dihitung tadi ya butuh 6,5 sampai 7 tahun untuk bisa praktek menjadi dokter yang mandiri. Nah, sekarang tanya sama teman-teman gitu ya. Tanya ke diri sendiri deh gitu ya. Sebetulnya alasan saya itu karena orang tua ataukah karena memang gelar yang prestis atau kenapa? Nah, sekarang kalau misalnya karena alasan itu harus berubah nih alasannya betul-betul karena keinginan diri sendiri. Nah, itu tadi ya yang pertama. Nah, yang kedua, kita sekarang diskusi kenapa harus memilih FKUI gitu ya, Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia. Padahal kan banyak FK lain gitu ya. Nah, ada beberapa hal tentu saja kenapa teman-teman memilih FKUI gitu ya. Yang pertama, FKUI adalah memang FK swasta, tapi akreditasinya A sudah sejak tahun 2012. Itu sesuatu hal prestasi yang luar biasa gitu ya. Karena FKUI ini berdiri sejak 2001, tapi sudah langsung mendapat akreditasi A di tahun 2012. Nah, selain alasan akreditasi, alasan yang lain adalah visi misi dan tujuan dari prodi kedokteran FKUI ini yang berbeda dengan prodi lain. Kita tidak hanya sekedar mendidik dokter, tapi juga mendidik lulusan agar menjadi dokter muslim yang tadi luar biasa gitu ya. Artinya kita selama belajar mengintegrasikan antara nilai pengetahuan dan keislaman. Jadi ada nilai positif nih yang ketika belajar di FKUI. Alasan yang lain banyak sebetulnya ya kenapa memilih di FKUI, tapi salah satunya lagi saya sampaikan adalah FKUI ini menjadi pionir strategi pembelajaran problem based learning atau pembelajaran berdasar kasus nih yang sekarang memang dicanangkan secara nasional. Nah, FKUI ini sejak berdiri sudah pakai metode PBL ini. Itu yang terkait kenapa memilih FKUI. Nah, semoga teman-teman tadi ya sudah jelas kenapa memilih FKUI. Nah, berikutnya, siapa saja ya yang boleh mendaftar di FKUI? Seperti halnya di yang lain, fakultas kedokteran lain, ada syarat khusus memang dari nasional gitu ya. Yang bisa belajar di FKUI adalah yang pertama, lulusan SMA atau madrasah aliyah atau pondok pesantren. Tapi memang harus dari jalur IPA, tidak bisa dari jalur IPS. Kemudian yang berikutnya ada juga syarat minimal usia, syarat maksimal maksudnya begitu ya. Karena ada aturan ketika mulai belajar di kedokteran, batas maksimalnya kalau bisa saat pendaftaran itu 21 tahun. Nanti untuk detail bagaimana aturan usia dan seterusnya untuk mendaftar di FKUI, bisa lihat di web pmb.uii.ac.id untuk seperti itu. Nah, kemudian
kita akan diskusi nih. Tadi kan sudah tahu bagaimana atau siapa saja yang bisa daftar di FKUII. Ada sebetulnya banyak metode seleksi untuk saat ini untuk mendaftar di Fakultas Kedokteran UII. Yang pertama, selama masa pandemik ini kita tawarkan program seleksi, yaitu seleksi berbasis rapot atau namanya SIBER. Gampang kan diingat? SIBER ya. Kemudian yang kedua, metode seleksi yang lain adalah tes tertulis tapi dari rumah gitu ya. Itu kita singkat biasanya CBT from home gitu ya, atau computer based test from home. Jadi teman-teman tidak perlu datang ke kampus, cukup tes di tempat masing-masing secara daring atau online. Yang ketiga adalah pola PSB, penerimaan siswa berprestasi. Nah, ini bisa prestasi secara akademik, olahraga, seni, ataupun juga kita ada khusus gitu ya dari daerah tertinggal gitu ya. Kemudian yang keempat adalah pola seleksi, yaitu untuk teman-teman hafid nih, namanya program Hafid Al-Quran. Nah, ini untuk detail masing-masingnya nanti silakan bisa dicek ya di web PMB UII ACID. Nah, untuk kali ini saya akan diskusi dengan teman-teman terkait pola seleksi SIBER atau seleksi berbasis rapot. Nah, sesuai namanya, tentu saja seleksi berbasis rapot ini adalah menggunakan nilai rapot. Rapot yang mana? Ini rapot SMA dari semester 1 sampai semester 5. Apa saja? Apakah semua gitu ya? Apakah semua nilai rapot? Tidak. Kita hanya ada 7 mata pelajaran. Apa saja itu? Yang pertama adalah agama Islam. Kemudian bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, kemudian biologi, fisika, dan kimia. Jadi hanya 7 itu. Tapi memang nilainya dari semester 1 sampai semester 5. Tidak boleh hanya misalnya semester 4 saja, tapi memang keseluruhan dari semester 1, semester 5 untuk 7 mata pelajaran tersebut. Nah, terus kalau misalnya ada yang bertanya nih, apakah ada nilai minimal atau kriteria khusus gitu ya, nilai khusus untuk masuk jalur SIBER ini? Tidak ada gitu ya, siapapun silahkan gitu ya. Jadi teman-teman nggak usah minder gitu ya, misalnya kok nilai saya nggak begitu bagus, saya mau boleh nggak daftar? Silahkan, semua punya kesempatan yang sama ya untuk mendaftar SIBER ini gitu ya. Caranya bagaimana? Nah, ya cukup teman-teman tadi menyekan, kemudian diupload sesuai dengan petunjuk yang ada di web. Jadi teman-teman tidak usah datang ke kampus, cukup upload secara online atau daring. Nah, nanti ketika sudah diupload kan ada masa seleksi. Nanti dari Prodi dan Fakultas Kedokteran akan menentukan siapa yang berhak lolos seleksi di tahap 1 ini dari nilai rapot tersebut. Nanti yang lolos tahap 1 akan dipanggil ke tahap 2, lolos tahap 2. Nah, tes tahap 2 ini tentu saja sudah hasil penyaringan dari teman-teman yang lolos seleksi tahap 1. Apa saja yang dites di tahap 2? Nah, ini memang yang di tahap 2 ini sudah spesifik untuk ini tes-tes yang diharapkan dapat dimiliki oleh seorang calon mahasiswa kedokteran. Apa saja memang agak banyak nih, saya coba jelaskan satu-satu ya. Nanti di tes tahap 2 itu teman-teman akan pertama dites terkait tes minat bakat dan tes kepribadian. Kemudian yang kedua, teman-teman juga akan dites terkait pengetahuan kedokteran dasar. Yang ketiga, nanti teman-teman akan diajak untuk berpraktek berdiskusi gitu ya. Kenapa kita butuh praktek berdiskusi? Karena nanti tadi kegiatan utama kita kan di Fakultas Kedokteran adalah problem based learning. Nah, itu tadi salah satu kegiatan utamanya kan diskusi. Jadi yang mau masuk kedokteran ini memang punya bakat atau bisa untuk berdiskusi. Tadi kan sudah ada minat bakat ya, kemudian kepribadian, kemudian pengetahuan kedokteran, diskusi. Nah, kita kan FK berbasis Islam. Teman-teman nanti saat tes tahap 2 juga akan diminta untuk tadi kemampuan membaca Al-Qur'annya. Nah, terus kalau misalnya saya nggak bisa atau belum lancar baca Al-Qur'an gimana gitu ya? Apakah boleh mendaftar gitu? Ya tetap boleh gitu ya, karena tentu saja kita di FKU ini kan juga
ada kegiatan belajar khusus yang memang kita akan mendidik mahasiswa agar tadi bisa paham, lancar belajar Al-Quran. Oh iya, satu lagi lupa, ada tambahan tes di tes tahap 2 ini, yaitu pemahaman bahasa Inggris. Kenapa ini juga kita teskan? Karena hampir semua pembelajaran di kedokteran itu textbooknya adalah berbahasa Inggris gitu ya. Jadi nanti kalau teman-teman ini tidak bisa memahami bacaan bahasa Inggris akan berat nih untuk belajar di kedokteran. Jadi gambaran tes tahap 2-nya seperti itu ya teman-teman. Nah, semoga nanti teman-teman bisa tadi mendaftar tahap 1 dan lolos dan masuk tes tahap 2. Nah, sekarang saya mau diskusi nih bagaimana tips agar bisa lolos gitu ya. Sebetulnya tidak ada tips khusus ya, tapi yang perlu diperhatikan yang selama ini sering terjadi adalah ketika pendaftaran ketika pada mengupload raport biasanya tidak sepenuhnya selesai ketika melakukan proses registrasi itu, sehingga merasa saya sudah mendaftar tapi kok nama saya tidak tercantum. Itu karena biasanya mengisinya tidak lengkap. Nah, tolong pastikan ya teman-teman ketika mendaftar semua bagian sudah terisi, kemudian sudah diupload juga semua raport yang menjadi prasyarat. Nah, kalau sudah lolos tahap 1, biasanya kan dipanggil tes tahap 2. Mengapa bisa gagal di tes tahap 2? Ya tentu saja karena salah satu sebab utamanya ya karena tadi dari aspek-aspek yang dites tadi belum memenuhi kriteria. Tapi ada satu kesalahan teknis yang juga sering terjadi. Biasanya tidak semua peserta hadir gitu ya di tes tahap 2. Kenapa gitu ya? Karena ternyata tidak pada melihat pengumuman, padahal kan sudah disampaikan tanggal pengumuman untuk tes tahap 2 itu tanggal pengumuman untuk lolos tahap 1 itu kapan, tapi pada nggak melihat sehingga sudah lewat tanggal dipanggil saat tes tahap 2 dan nggak hadir. Kan sayang banget kan ya, sudah lolos tahap 1 ternyata nggak hadir di tes tahap 2. Nah, itu sebagai gambaran kesalahan-kesalahan teknis yang mungkin teman-teman bisa perhatikan gitu ya. Nah, demikian penjelasan dari saya. Semoga teman-teman tadi bisa memahami ya. Kami tunggu di Fakultas Kedokteran UII. Nah, silakan bisa yang tertarik bisa lewat jalur siber ini. Be a good Muslim doctor with us. Itu adalah moto kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.